Baik Bapak Ibu, selamat pagi. Kita mulai saja pertemuan kita ya. Iya. Kita Vkon tidak lama, karena agenda kita hari ini saya lebih melihat sedikit memberi catatan atau koreksi berkaitan dengan tugas yang kemarin. Lalu kemudian sedikit menjelaskan kembali, mungkin kemarin ada yang masih belum terlalu paham berkaitan dengan instruksi resume ya. Resume. Baik. Saya mulai yang pertama dari bagian evaluasi ya. Evaluasi kemarin itu ada beberapa di antara Bapak Ibu ada saya beri catatan ya. Catatan yang saya berikan bukan berarti tugasnya jelek atau mungkin tidak baik, tidak ya. Itu sebagai evaluasi biar ke depan Bapak Ibu tidak mengulangi kesalahan yang sama jika berhadapan dengan dosen lain atau dengan saya. Di bagian indikator esensial itu kita sudah diminta untuk fokus di bagian instruksi indikator esensial ya, maka fokus di bagian itu. Kemarin itu ada beberapa yang malah menguraikan tentang teori lain yang tidak ada di bagian indikator esensial. Kemarin saya beri catatan, mohon perhatikan instruksinya apa ya. Jadi kalau diminta bagian kompetensi kemarin itu berbicara tentang kompetensi kurikulum begitu ya, maka uraikan saja kompetensi kurikulum. Diminta tentang kompetensi penggunaan IT, uraikan saja aspek itu. Jadi sesuai dengan instruksi yang ada di bagian indikator esensial ya. Jangan menguraikan dari aspek yang lain ya. Kemarin itu ada yang panjang lebar berapa lembar hal ke bawah itu, tapi ternyata tidak menyinggung sedikit atau tidak menjawab sedikit berkaitan dengan instruksi ya. Sudah saya memahami kondisi itu. Semoga untuk yang kedua ini tidak terulang lagi ya. Maka itu perlu diperhatikan ya. Perhatikan, pahami instruksinya, lalu kemudian apa yang diminta dari instruksi itu, lalu item-item apa yang harus Bapak Ibu kaji berdasarkan modul dari indikator esensial itu ya, sehingga lebih fokus itu. Jadi Bapak Ibu tidak usah menguraikan di aspek yang lain yang tidak ditanyakan, itu malah nanti membuat Bapak Ibu capek sendiri, bukan capek karena menjawab yang sesuai dengan instruksi, malah capek menjawab yang di luar instruksi gitu ya. Itu diperhatikan. Lalu kemudian di bagian analisis bahan ajar ya, saya lihat baik, tapi semoga hari ini lebih baik lagi ya. Jadi jawab sesuai dengan pertanyaan, kemudian diberi nomor ya, nomor 1 pertanyaannya apa, atau sudah ada pertanyaan mungkin langsung jawabannya apa, kemudian nomor 2 jawabannya apa, seperti itu, sehingga lebih terstruktur ya, prosesnya jelas, kemudian instruksinya apa, Bapak Ibu jawab sesuai dengan instruksi. Kalau diminta untuk mengevaluasi atau merefleksikan, seperti itu bertitik tolak dari keadaan Bapak Ibu ya, tidak mengambil dari teori atau kajian teori atau penelitian teori. Nah itu diperhatikan, tapi kemarin saya lihat sudah beberapa yang baik kan. Lalu yang perlu menjadi perhatian itu di bagian tes formatif ya. Tes formatif mungkin Bapak Ibu sebelumnya mendapat soal yang pendek begitu ya, langsung pertanyaan langsung jawaban begitu ya. Kali ini sedikit berbeda, dan itulah model nanti soal untuk UP ya. UP tryout itu soalnya seperti itu ya. Tidak ada soal sepenggal atau pendek-pendek ya. Nah, kemarin saya beritahu itu soal itu kebanyakan saya ambil dari modul, tinggal Bapak Ibu teliti untuk menjawabnya, karena saya ada daya pengecohnya tidak terlalu banyak, tidak terlalu tinggi, ukuran soalnya kategori sedang ya, tidak sulit. Kalau sulit, tapi ternyata kemarin ada beberapa yang menjawab itu di bawah 50 ya. Kalau di bawah 50 memang agak susah saya nanti, semoga nanti pekerjaannya lebih baik ya untuk mendongkrak nilai. Tapi kemarin saya lihat ada beberapa yang dapat nilai 100 ya, 100, 90, ada 80, ada 70. Kalau Bapak Ibu mendapat soal yang panjang seperti itu, biasanya di bagian awal itu kan seperti deskripsi. Bapak Ibu fokus untuk mendalami di bagian pertanyaan di bawahnya itu. Kalau deskripsi silakan dibaca secara sekilas ya, kemudian nanti instruksinya pertanyaannya itu adalah di bagian bawahnya, fokus di pertanyaan bagian bawah, kemudian pilihan jawabannya ya. Saya memberi waktu untuk 10 soal 60 menit itu saya pikir cukup lama ya, karena apa? Karena membantu Bapak Ibu untuk belajar memahami apa yang dimaksud dengan soal-soal itu. Dan begitulah model nanti soal untuk UP ya. Soal UP itu tidak sepotong-sepotong, sepenggal tidak ya. UP nanti durasi waktunya lebih singkat lagi ya. Maka latih dari sekarang bagaimana mengerjakan dengan baik. Itu yang perlu. Nah untuk hari ini saya sedikit menjelaskan, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah selesai mengerjakan untuk resume KB 3 dan KB 4 ya. Tapi saya jelaskan sedikit lagi biar Bapak Ibu tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti kemarin. Yang sudah baik tetap dipertahankan.
Nah, ini di bagian KB3, KB3 kita perhatikan baik-baik. KB3 ini diminta apa? Kemarin saya sudah menjelaskan, setiap guru abad 21 dituntut untuk memiliki kompetensi dalam bentuk keterampilan-keterampilan yang mendukung dalam proses pembelajaran di antaranya. Yang pertama itu kemampuan menggunakan teknologi, ya. Kemudian yang kedua itu keterampilan mengelola pembelajaran berbasis TIK. Lalu yang ketiga itu kemampuan akselerasi dan berkompetensi serta, ya. Oke. Kemudian yang ketiga kemampuan membaca kebutuhan dan peluang pasar. Jadi ada berapa item sini? Jadi 1, 2, 3, 4. Ada 4 item. Sudah ada yang mau bergabung. Ada 4 item yang ada di instruksi indikator esensial. Nah, pertanyaannya apa? Dari konsep di atas, Bapak Ibu diminta untuk menguraikan bagaimana meningkatkan keterampilan tersebut. Ya, meningkatkan keterampilan tersebut itu bagaimana? Jadi penekanan di meningkatkannya itu, ya. Maka silakan dijawab di kajian modul ini. Jadi Bapak Ibu cukup menjawab kemampuan menggunakan teknologi itu seperti apa, deskripsi uraian materi di kajian modulnya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu melanjutkan dengan pemahaman Bapak Ibu dideskripsikan lagi, ya. Kemudian keterampilan mengelola pembelajaran berbasis TIK itu seperti apa, poin B. Jadi cukup menjawab ini poin-poin yang ada di sini. Jadi Bapak Ibu jangan menjawab teori, menjawab pertanyaan yang tidak ada dijelaskan, diminta di indikator esensial ini, ya. Saya kemarin tuh lihat ada beberapa yang membuat panjang sekali, tapi tidak menyinggung sedikit pun dengan indikator esensial, tidak menjawab sama sekali, ya. Jadi itu yang membuat Bapak Ibu capek, lelah, habis waktu, habis tenaga, yang mengerjakan sesuatu yang tidak ditanyakan begitu, yang tidak diminta. Karena di sini sudah jelas. Yang diminta itu adalah indikator KB1 dan KB2 itu. Sama seperti yang hari ini. Hari ini yang KB3, Bapak Ibu hanya diminta untuk menguraikan ini, beberapa aspek ini, konsep ini. Lalu yang ditanya adalah upaya meningkatkannya bagaimana. Ya, jadi upaya Bapak Ibu silakan. Jadi refleksi di kajian modul, kemudian nanti refleksi itu sesuai dengan pengalaman, ya, situasi realitas Bapak Ibu di lapangan, apa yang Bapak Ibu lakukan selama ini. Ini berkaitan dengan resum 3. Lalu resum 4 itu sudah masuk ke bagian spiritualitas keguruan, ya. Di sini apa diminta? Yang pertama, bagi guru-guru agama Katolik ada 3 prasetya yang harus dihidupi dalam konteks sebagai murid-murid Yesus. Ketiga prasetya itu adalah yang pertama, kesetiaan kepada Tuhan, ya, itu poin pertama. Lalu yang kedua itu kesetiaan kepada gereja, ya. Lalu yang ketiga itu kesetiaan sebagai guru. Nah, yang diminta adalah dari konsep di atas, Bapak Ibu diminta untuk upaya meningkatkan, ya, upaya meningkatkan. Kemudian dan kedua mengaplikasikannya itu. Mengaplikasikan, menerapkan di lapangan, gitu. Nah, poin ini yang diminta, ya. Maka silakan diuraikan di sini. Yang pertama poin A atau dalam bentuk paragraf, ya. Atau mungkin kalau bentuk paragraf mungkin nanti tulisan bagian kesetiaan kepada Tuhan bisa dikasih tebal, ya. Kesetiaan kepada Tuhan. Nah, maka dilihat di modul itu yang berbicara tentang aspek kesetiaan kepada Tuhan itu seperti apa. Silakan dikutip beberapa baris, beberapa bagian, lalu kemudian Bapak Ibu perkayakan, dikembangkan lagi menggunakan pemahaman bahasa Bapak Ibu deskripsikan lagi, ditambahkan, ya. Kemudian poin B itu berarti kesetiaan kepada gereja, lalu poin C kesetiaan kepada tugas sebagai seorang guru. Sudah 3 poin ini saja yang ditanyakan. Jadi Bapak Ibu jangan menjawab di luar apa yang diminta dari indikator esensial ini. Itu yang kadang membuat Bapak Ibu kerja itu sampai tengah malam, larut malam, ya. Lalu kemudian kecapean, capek duduk, sakit pinggang lah, dan sakit. Nah, benar kan yang dimintanya instruksi poin-poin ini saja. Jadi fokus di instruksi ini, maka saya bilang kemarin, baca indikator esensial dulu, pahami apa maksudnya, lalu kemudian dikerjakan, lalu kalau sudah itu, silakan dijawab sesuai dengan modul, lalu kemudian dideskripsikan sesuai dengan pemahaman Bapak Ibu, ditambah lagi, lalu kemudian yang terakhir itu direfleksikan, apakah selama ini Bapak Ibu sudah meningkatkan kesetiaan kepada Tuhan atau belum, lalu kalau sudah bagaimana mengaplikasikannya, lalu kemudian direfleksi itu apakah Bapak Ibu sudah meningkatkan kesetiaan kepada gereja apa belum. Jadi ada kesinambungan antara hasil kajian modul dengan refleksi, ya, itu perhatikan. Jadi jangan modul sendiri tidak menjawab indikator esensial ditambah lagi refleksi, sudah singkat, padat, tidak jelas lagi. Itu yang kadang membuat nilai Bapak Ibu jatuh, ya.
Jadi fokus dengan apa yang diminta di sini. Jadi itu diperhatikan ya, jangan di luar dari poin ini. Nah, ini berkaitan dengan indikator esensial, resume tugas resume KB3 dan KB4. Kemudian untuk soal itu pretestnya formatif itu kemarin saya sudah selesai. Jadi kalau sudah selesai saya tutup untuk yang KB3 KB1. Saya sudah buka sebenarnya aturannya jam 12 ya, jam 12 WIB. Bapak Ibu sudah bisa mengerjakan di tes formatif 4. Tidak apa-apa, saya buka dulu tapi saya lupa. Tes formatif KB3 dan KB4, jumlah soalnya ada 10, durasi waktu 60 menit. Di soal di soal yang akan Bapak Ibu kerjakan ini berkaitan dengan KB3 dan KB4, saya ingatkan lagi ada beberapa soal di dalamnya nanti itu mungkin agak sedikit berbeda dengan teori, tapi ada kaitannya dengan tugas profesi Bapak Ibu sebagai seorang guru yang profesional. Soal tersebut adalah indikator untuk UP, maka saya coba sisipkan atau saya beri beberapa nomor di bagian tes formatif ini sehingga Bapak Ibu punya gambaran nanti ketika mengerjakan soal indikator UP nanti ya. Jadi tidak usah kaget, tapi semuanya ada kaitan dengan tugas Bapak Ibu yang diarahkan di sini di bagian soal ada di luar teori ini adalah untuk membantu Bapak Ibu mengembangkan nalar dan ketelitian Bapak Ibu. Sedangkan untuk besok kita libur ya Bapak Ibu, besok hari Minggu itu libur. Silakan Bapak Ibu istirahat. Tapi nanti saya masih coba dengan tim yang bagian pedagogik memperbaiki instruksi untuk siklus terakhir ya, siklus yang keempat untuk tugas analisis materi model PJBL. Instruksinya nanti kalau sudah selesai nanti akan saya bagikan ke grup, kemudian nanti kalau sudah dibagi silahkan langsung di-download, lalu nanti besok silahkan dipelajari baik. Nanti sudah ada beberapa langkah yang dipelajarinya, lalu nanti kalau sudah selesai jangan diupload, nanti hari Senin nanti kita tikon sebentar, kemudian setelah itu baru kalau Bapak Ibu sudah selesai bisa diupload. Tapi kalau belum ya silahkan dikerjakan. Intinya besok, artinya kalau tidak paling lambat sore nantilah atau nanti malam kalau sudah ada instruksi yang final, saya akan bagikan ke grup ya, silahkan dipelajari. Kalau besok libur, nanti kita ketemu lagi di hari Senin. Tapi untuk hari ini saya minta Bapak Ibu fokus di bagian KB3 dan KB4 dulu, baik tugas resume, analisis bahan ajar maupun tes formatif. Analisis bahan ajar sama seperti kemarin, Bapak Ibu kerjakan di instruksi yang saya berikan, abaikan instruksi yang ada di aplikasi LMS. Kerjakan sesuai dengan pertanyaannya, dijawab sesuai dengan pertanyaan, lalu kemudian diberi nomor biar lebih rapi. Ya. Itu catatan dan instruksi untuk tugas hari ini. Semoga semua tetap berjalan dengan baik, Bapak Ibu bisa mengerjakan juga dengan baik ya. Seperti kemarin, fokus dengan pekerjaan masing-masing ya. Silakan mulai dibiasakan untuk membaca soal dan yang mungkin agak panjang bila dibandingkan sebelumnya. Mungkin ada dosen yang memberi soal yang sepotong-sepotong, tapi saya coba memberi soal yang seperti soal UP sehingga silakan Bapak Ibu silakan belajar lebih teliti menggunakan soal itu ya. Lebih terampil mempersiapkan diri, karena nanti kalau Bapak Ibu sudah masuk di UP nanti, yang UP itu nanti tidak ada yang membantu Bapak Ibu sendiri yang berjuang mengerjakan soal, berjuang mengoperasikan laptop, mouse dan seterusnya. Tidak boleh ada orang lain. Kalau ada orang lain di belakang Bapak Ibu atau di samping Bapak Ibu, maka Bapak Ibu nanti bisa dikategorikan mencontek atau nanti dianggap gagal ya, kategorikan gagal. Maka latihan dari sekarang ya. Silakan latihan lebih teliti lagi. Begitu penjelasan saya untuk hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan tugas hari ini. Silakan. Ya, Pak Antonius. Ya, selamat pagi Pak Dedi. Mungkin Pak Dedi bisa tampilkan dulu format KB3-nya. Sudah saya dengar pertanyaan di sini. Ya, silakan Pak. Sudah. Ya, pemahaman saya kemarin mungkin saya keliru juga itu. Belum nampak. Ya.
mungkin saya yang keliru untuk menjawab poin kedua, refleksi pemaknaan atas hasil kajian modul. Padahal menurut penjelasan tadi, kalau saya tidak salah tangkap dari penjelasan tadi, berarti kata meningkatkan ini yang kita taruh di nomor 2 kah jawabannya? Pertanyaan. Oh iya, betul. Ya. Karena kemarin kami merefleksi penerapan pertanyaan nomor 1, bagaimana kami menerapkan di sekolah dalam kehidupan kami. Sehingga mungkin saya mungkin agak keluar sedikit. Jadi berdasarkan ini yang terjadi di sekolah saya begini. Mungkin itu yang saya salah paham. Padahal sebenarnya berdasarkan petunjuk dari Pak Didi tadi, berarti kata meningkatkan keterampilan itu yang kami taruh di jawaban sebagai jawaban nomor 2 ya Pak Didi ya. Untuk bagian meningkatkan ini ya, meningkatkan keterampilan ini fleksibel Pak. Fleksibel dalam arti begini. Kalau ini kan di hasil kajian modul ya Bapak Ibu, tentunya kemampuan menggunakan teknologi, lalu kemudian tulis poin A atau mungkin dalam bentuk paragraf, kemampuan dalam menggunakan teknologi, lalu kemudian kutip beberapa teori atau mungkin para pendapat ahli dalam modul yang ada berkaitan dengan kemampuan atau teori menggunakan teknologi, lalu kemudian di poin di bawahnya setelah mengkutip itu Bapak Ibu bisa memperkaya, mendeskripsikan lagi, bisa menggunakan ini Pak, menggunakan upaya meningkatkan kemampuan teknologi seperti itu ya, bisa dideskripsikan lagi. Tetapi kalau mau menggunakan di bagian bawah ini contohnya, selama ini saya tidak maksimalkan potensi diri dalam kemampuan menggunakan teknologi, cenderung saya mengabaikan instruksi atau mungkin cenderung saya minta pertolongan orang lain ketika diberi kesempatan, saya seperti menyerah begitu ya, sudah mundur duluan. Itu bisa dideskripsikan ulang di sini. Jadi tidak masalah Pak. Kalau Bapak mau pakai di bagian hasil kajian modul untuk membantu Bapak memperkaya kajian teori tadi, mendeskripsikan teori tadi itu bisa. Kemudian nanti di bagian refleksi Bapak mau menggunakan lagi juga boleh Pak. Yang penting apakah melihat, jadi selama ini apakah saya menggunakan kemampuan saya untuk meningkatkan keterampilan itu atau tidak begitu ya. Boleh Pak, fleksibel, sifatnya fleksibel. Terima kasih Pak. Yang kedua, kebetulan kemarin juga ada salah paham, mungkin ini kelemahan daya berpikir kami tentang analisis materi ajar. Dia punya suruhan di analisis materi ajar itu. Ada kami masih sempat berpikir yang dijawab itu yang ABC, padahal yang pemberian nomor yang 1, 2, 3 itu ya yang harus dijawab itu. Kemarin ada teman-teman masih sempat bertanya yang mana sebenarnya, kami keliru, kurang menangkapi instruksi. Jadi padahal yang harus dikerjakan itu yang nomor 1, 2, 3. Betul Pak. Iya. ABC-nya tidak usah. Betul, ABC-nya tidak usah. Jadi kalau saya tampilkan seperti ini ya, seperti kemarin saya jelaskan. Jadi kalau di aplikasi Bapak Ibu kan di model ini kan ABC ini kan adalah instruksi dari aplikasi ya, dari sudah paten di situ karena sudah dimasukkan oleh panitia pusat. Yang Bapak Ibu kerjakan fokus di bagian bawah, instruksi dari saya ya. Modul 1 contoh yang kemarin ya, tentang materi etika profesi keguruan. Lalu Bapak Ibu diminta untuk ini menjawab nomor 1, nomor 2, nomor 3, itu saja yang dikerjakan. Jadi jangan mengerjakan di poin A, B, C di atas, itu tidak usah. Itu yang juga berlaku untuk hari ini, untuk KB3 dan KB4 ya. Nanti lihat instruksi yang dari saya yang di kolom warna putihnya. Kalau yang aplikasi LMS diabaikan. Jadi kalau saya tampilkan di modelnya di aplikasi saya itu tampilnya seperti ini. Saya tidak tahu di Bapak Ibu. Sabar ya, saya buka dulu. Poin C, lalu ini yang kemarin ya. Nah sekarang yang hari ini kalau saya menjawab dan saya tekan ini. Nah nanti kan yang ditampilkan seperti ini nanti di tempat saya itu tahu ya. Ayo nanti Bapak Ibu fokus di bagian ini, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Iya, yang bagian ini tidak usah dikerjakan. Komponen A, B, C itu tidak usah. Bapak Ibu diminta untuk poin 1, 2 seperti yang saya jelaskan kemarin. Maka silakan dikerjakan, tulis di kolom komentar. Beri nomor 1 jawabannya apa, silakan ditulis. Jadi jawab sesuai dengan diminta ya. Nomor 2 tulis, nomor 3 apa begitu. Jadi contoh nomor 3 ini upaya apa yang harus Anda lakukan dalam meningkatkan keterampilan profesional guru. Silakan, ini mau bentuk dalam refleksi. Jadi sifatnya bisa teori, ya bisa empiris ya. Nomor 3-nya itu. Oke, itu nanti silakan dikerjakan. Jadi fokus di instruksi 1, 2 dan nomor 3. Yang bagian A, B, C kecil ini jangan dikerjakan. Begitu ya. Baik, terima kasih Pak Dedi.
Iya oke Pak, sama-sama. Tuhan luruskanlah jalan yang ia lalui, Ada lagi? jauhkanlah Kalau tidak ada, dari segala seperti kemarin, intinya Bapak Ibu fokus di instruksi yang diminta, lalu kerjakan ya. Jadi hari ini jadi kerja mengerjakan. Oh ya, Pak Andrea silakan. padamu. Tuhanku selalu mengadu, akankah engkau Silakan Pak Andreas. Ini sekedar khusus sedikit Bapak, boleh tidak? Boleh. Nah, berkaitan dengan soal yang Bapak sampaikan sekaligus persiapan untuk UP itu, kalau boleh yang soal yang panjang-panjang itu kalau di tes jangan di akhir modul begitu Bapak, karena waktunya di situ singkat. Kami mohon kalau boleh soal-soal yang panjang itu di tes formatifnya, sehingga kami punya waktu untuk bisa membaca teksnya, mendalami teksnya, sehingga kami bisa menjawab yang baik gitu. Itu saya Bapak. Terima kasih. Oke Pak Andreas, saya jawab ya. Yang di tes formatif KB1, KB2 kemarin, kemudian tes formatif KB3 dan KB4 hari ini, itu adalah soal yang saya susun. Saya susun berdasarkan modul dari Bapak Ibu. Lalu kemudian ada beberapa soal yang saya ambil dari indikator UP nanti ya. Nah, bentuk soal dari KB1 sampai dengan KB4 itu adalah model soal yang nanti akan Bapak Ibu kerjakan di yang dikerjakan nanti pada saat UP, tapi soalnya berbeda ya. Jadi soal berbeda, tapi format soalnya pasti panjang-panjang seperti itu, tidak pendek-pendek ya. Oke, terima kasih Bapak. Jadi dia tidak pendek-pendek ya. Sedangkan untuk yang tes akhir modul itu kemarin ya, tes akhir soalnya itu dari panitia pusat, bukan dari saya. Yang membuat nanti dari panitia pusat, lalu kemudian durasi waktu mengerjakan juga ketentuan dari panitia pusat. Maka kemarin itu saya minta Bapak Ibu belajar tentang, kemarin ada soal tes formatif 20 nomor itu ya. Nah, tes formatif 20 nomor itu mungkin besok Bapak Ibu silakan cari waktu dipelajari sambil mendalami modul ya. Berdasarkan pengalaman kelas yang kemarin mereka mengatakan Bapak kemarin soalnya yang keluar itu ada 12 nomor. Ada 8 nomor dari 12 itu. Jadi ya siapa tahu yang sekarang juga sama seperti itu. Jadi silakan disiap-siapkan baik-baik. Tapi saya tidak mengatakan bahwa 100% atau sama persis, tidak ya. Itu ketentuan dari panitia pusat. Tapi tidak salah juga kalau Bapak Ibu belajar tentang 20 soal tes formatif kemarin untuk mendalami modul KB1 sampai dengan KB4 ya. Begitu Bapak. Oke, terima kasih Bapak. Yo, sama-sama. Silakan Bu Adriana. Terima kasih Pak Dedi. Iya. Yang saya mau tanyakan, mungkin tadi waktu Bapak jelaskan tentang PJBL itu ada gangguan jaringan sedikit, jadi tidak terlalu jelas. Yang saya mau tanyakan, apakah hari ini PJBL-nya juga dikerjakan atau belum dikerjakan, atau hanya fokus saja di KB3 dan 4? Itu saja pertanyaan dari saya Pak Dedi. Terima kasih. Oke, sama-sama. Untuk tugas analisis materi atau dalam bentuk format PJBL itu nanti dikerjakan pada hari ketiga. Hari ketiga itu nanti hari Senin karena kita libur. Ya. Tapi nanti untuk instruksinya kalau sudah final, kalau sudah selesai, nanti saya bagikan ke grup kelas. Silakan nanti Bapak Ibu kalau sudah selesai mengerjakan tugas KB1 sampai dengan KB4, silakan dipelajari. Siapa tahu besok mungkin pulang dari gereja ada keinginan untuk belajar juga silakan. Jadi dipelajari, dipahami instruksinya. Jadi kalau mau melanjutkan langsung mengerjakan besok juga tidak apa-apa. Tapi nanti dikumpulkan itu pada saat hari Senin setelah Pikon. Karena hari Senin juga Pikon saya sedikit menjelaskan tentang analisis materi. Tapi nanti saya hanya membagikan instruksinya saja sehingga Bapak Ibu punya gambaran. Itu kan siklus yang keempat ya, siklus yang terakhir. Jadi berkelanjutan dari siklus 1 sampai dengan siklus 3 yang kemarin dengan tema yang sama. Lalu yang dengan hari ketiga nanti yang terakhir ini, modul keempat ini, itu nanti fokus di bagian aksi yang akan dibuat untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi nanti Bapak Ibu hanya fokus di KB.
Dedi, terima kasih. Iya, sama-sama. Begitu hari ini cukup jelas ya. Sudah sesuai dengan instruksi ya, tugas KB3 dan KB4 itu harus selesai hari ini ya. Saya akan koreksi itu kalau pagi kan Bapak Ibu masih mengerjakan. Biasa saya koreksi itu sore dengan pagi. Kalau sampai malam-malam jam 7 jam 8 saya ada persiapan untuk aktivitas lain. Tapi saya berharap Bapak Ibu menyelesaikan tugasnya sebelum jam 23 WIB ya. Sehingga paginya saya bisa koreksi. Ketika bangun atau ketika persiapan sampai di kantor pagi saya bisa kerjakan. Koreksi sambil memberi nilai. Begitu ya. Baik, Pak Dedi. Oke, baik. Terima kasih. Nanti kita pikun lagi hari Senin mungkin lebih awal ya untuk hari Senin karena mengingat waktu untuk hari Senin itu kan sangat singkat ya, hanya setengah hari. Kalau hari ini kan bisa lebih lama lagi. Ya. Oke, nanti akan saya informasikan kapan kita pikun dan linknya akan saya bagikan besok. Terima kasih. Selamat pagi untuk semuanya. Pagi, terima kasih. Ya, silakan lagi. Ibu gratis, terima kasih Ripina. Sama aku pakai Filipina. dan damai. Tuhan berikanlah sinar terang untuknya, agar tak kegelapan datang padanya. Senandung doaku hanyalah bagimu Tuhan. Oh Tuhan, Engkau telah mengabulkannya. Senandung doaku hanyalah bagimu Tuhan. Oh Tuhan, Engkau telah mengabulkannya.